Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar kembali di materi tematik tema 3, subtema 2 dan 3 dengan muatan pelajaran IPA. Untuk hari ini kita belajar dengan tujuan untuk mengetahui macam-macam gangguan kesehatan pada organ pencernaan, kemudian mengetahui juga penyebabnya gangguan kesehatan pada organ pencernaan, yang terakhir cara menjaga kesehatannya. Nah, untuk masuk ke materi sebelumnya kita lihat dulu organ pencernaan manusia berikut. Yang pertama dari awal mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, terdapat air liur dan juga terdapat lidah. Masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Gigi itu ada 3 jenis ya, ada gigi seri, geraham dan taring. Terus gunanya buat apa? Untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam rongga mulut. Nah, dibantu sama siapa? Dibantu dengan dibasahi oleh air liur. Nah, untuk mengatur letaknya, mengatur letak makanan mau ditaruh di mana, apa di gigi geraham, apa di gigi taring, itu lidah yang berfungsi. Kemudian setelah sedikit hancur di mulut, makanan akan didorong dan diremas oleh kerongkongan menuju ke lambung. Namanya gerak meremas dan mendorong makanan ini namanya gerak peristaltik. Setelah sampai di lambung, makanan tadi akan dicampur dengan beberapa enzim pencernaan, salah satunya asam klorida. Di sana di lambung setelah dicampur dengan enzim-enzim pencernaan akan diremas-remas lagi agar lebih hancur lagi. Nah, setelah lebih lembut, lebih hancur lagi, makanan tadi akan didorong ke usus halus. Di usus halus, sari-sari makanannya akan diserap oleh dinding-dinding usus, jonjot-jonjot usus. Kemudian setelah habis diserap, sari-sari makanannya diedarkan ke seluruh tubuh, ampasnya didorong ke usus besar. Ketika perjalanan dari usus halus ke usus besar itu melewati bagian seperti kecil ya, di ujung itu adalah bagian umbai cacing atau usus buntu. Di usus besar, ampas atau sisa-sisa sari makanan tadi akan dibusukkan oleh bakteri E. coli, kemudian akan diserap vitamin K-nya. Setelah busuk dan diserap vitamin K-nya akan dibuang melalui anus. Itu proses pencernaan pada manusia. Selanjutnya, kita simpulkan bahwa proses pencernaan manusia itu yang satu, proses memasukkan makanan ke mulut. Kemudian yang kedua, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Ini sering disebutnya pencernaan secara mekanik. Kemudian proses menelan makanan di kerongkongan melalui gerak peristaltik. Yang keempat, proses memecahkan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung tadi. Ini prosesnya ada pencernaan secara kimia, sudah melibatkan enzim-enzim. Terus yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus oleh jonjot-jonjot usus yang ada di dinding usus ya. Yang terakhir, setelah diserap sari makanannya dibawa ke usus besar, kemudian dibusukkan, diambil vitamin K-nya. Terakhir prosesnya, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh melalui organ anus. Nah, selanjutnya ada beberapa gangguan pada organ pencernaan yang sehingga kita sering merasa sakit atau kurang nyaman atau juga nyeri dan seterusnya. Yang pertama, diare atau sering buang air besar, frekuensinya lebih. Biasanya karena makanan yang kita makan kebersihannya kurang terjaga ya. Bisa juga dengan faktor lain sih. Nah, biasanya untuk diare ini bisa kita tolong dengan obat menghentikan diare atau mencret ini. Yang paling sederhana disebut Oralit, campuran gula dengan garam. Kemudian kebalikannya adalah sembelit atau konstipasi. Ini kebalikan dari diare. Ini justru kurang nggak bisa, susah untuk buang air besar sehingga harus mengejan. Biasanya karena makanan yang kita makan kurang berserat. Selain juga mungkin karena obat-obatan yang kita konsumsi juga bisa berpengaruh. Kemudian ambeien atau wasir, ini adanya pembengkakan pada pembuluh darah di bagian anus. Yang keempat, ambeien ini bisa penyebabnya karena sering sembelit, bisa jadi juga karena sering duduk, sering mengangkat beban yang berat dan seterusnya. Mah itu pada lambung, gangguannya pada lambung, biasanya gejalanya perih, mual, kembung.
Ini karena apa? Karena produksi HCl atau asam lambungnya udah ada, makanannya nggak ada. Biasanya karena apa? Karena kebiasaan makan yang tidak teratur. Ketika HCl-nya sudah ada, asam kloridanya sudah ada, tak ada makanan yang ada di lambung, sehingga tadi asam tadi menyebabkan luka pada lambung sehingga terasa perih, ya. Terus GERD ini juga karena asam lambung yang berlebihan di lambung. Nah, itu sampai kadang-kadang gejalanya sampai merasa sesak, punggungnya panas, sakit, dan seterusnya. Tipes itu luka pada usus. Biasanya karena adanya bakteri atau kuman yang masuk, tapi juga bisa disebabkan oleh faktor yang lain. Kemudian usus buntu tadi ada bagian dari usus halus yang menjunggui sebelum masuk ke usus besar, ada bagian kecil usus halus. Di sana apa? Usus halusnya infeksi karena adanya makanan yang pedas atau biasanya biji-bijian yang nempel di sana sehingga menimbulkan luka di usus buntu ini atau umbi cacing ini sehingga infeksi, sehingga kadang-kadang harus dipotong. Terakhir sariawan, luka pada bagian rongga mulut. Biasanya penyebabnya karena kurang vitamin C, bisa juga karena kegigit atau dengan penyebab yang lainnya. Selain ini masih banyak lagi gangguan pencernaan yang lain. Nah, selanjutnya dari beberapa uraian tadi bisa disimpulkan bahwa penyebab dari gangguan pencernaan itu ada karena makanannya, bisa karena bakteri, terus bisa juga karena kebiasaan. Nah, untuk itu bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ pencernaan? Biasakan makan yang teratur, terutama mencegah penyakit MAH, ya. Kemudian biasakan makan dengan komposisi makan yang seimbang, kalau bisa 4 sehat 5 sempurna. Perhatikan cara memasak dan menyajikan makanan. Kadang-kadang untuk makanan-makanan tertentu dimasaknya ada yang tidak boleh terlalu matang, misalnya sayuran, ya. Terus ada jenis makanan yang justru harus benar-benar matang, yang daging-dagingan. Kemudian jaga kebersihan tubuh dan lingkungan, cuci tangan sebelum makan. Terus kalau beli jajan, usahakan yang tertutup, jauh dari lalat-lalat yang hinggap di makanan itu. Jangan lupa ya, ini untuk kebiasaan juga, makan sambil duduk. Terus yang terakhir, periksa ke dokter bila ada keluhan pada alat pencernaan. Nah, tadi contoh makan makanan yang sehat dan bergizi yang seperti apa. Ini ada makanan pokok, sayur-sayuran, lauk pauk, buah, dan susu. Demikian belajar kita hari ini. Selamat belajar kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.